Halo Lor, ini aku lagi mau muncak ke Gunung Ungaran. Nah, kemana-mana aku selalu bawa pil Majakansa. Karena apa? Merawat area kewanitaan tidak hanya di rumah aja. Jadi ini harus diminum secara teratur. Nih, pilnya kecil, jadi mau dibawa kemana-mana aja, nggak ribet. Oke, Majakansa, solusi hebat wanita sehat. Halo Lur, salam lestari. Salam lestari. Ini mau percobaan. Sekali-sekali saya yang jadi host, narasumbernya dia gantian biar adil. Jadi gini, saya itu mau tanya sama dia. Karena apa? Karena sampai kemarin-kemarin itu kan masih jadi tanda tanya besar bagi saya. Karena apa? Karena dia itu pernah sempat hilang di Gunung Arjuna, di sekitar Puncak Makam. Puncak Makam itu kalau kita mendaki Arjuna via Tretes, sebelum sampai puncak sejatinya, puncak Ugalagil itu kan ada satu puncak yang ditandai banyak prasasti di situ, banyak memoir di situ. Nah, itu disebut Puncak Makam. Nah, kawasan itu sudah medannya itu tinggal batu sama pohon-pohon santigi yang pendek-pendek, enggak lebih tinggi dari manusia. Jadi hilang di situ itu termasuk ajaib. Nah, saya mau tanya sama dia. Janjane piye itu? Sebenarnya apa yang terjadi sampai saya harus nunggu setengah jam lebih, kemudian saya ngomong sama Detrin, ayo kita cari. Nah, ternyata terus bisa ketemu pada akhirnya itu setelah saya sempat panik gitu. Piye ceritanya? Enggak kan gini Thomas, pas itu kan kita kan mendaki berlima. Ya. Ya toh, rencananya itu kan mau lintas karena kita mau ke Gunung Arjuna, Kembar 1, Kembar 2 sama Welirang. Terus baru kita naik lewat Lawang, turunnya kan lewatnya Tretes kan gitu. Nah, itu kan barang bawaannya kan besar-besar semua. Ya enggak Xenia, soalnya kan Xenia kan kecil toh. Aku bawa air 8, belum yang lain. Terus Detrin itu 12, Garuda itu 10, terus si Xenia itu 5, ya kan. Nah, itu dari perjalanan itu udah berat banget kan. Sampai kita bawa carrier yang berat-berat itu kan sampai ke puncak. Nah, kita sempat ngecamp 2 kali ya. Ya. Ngecamp di mana Mas? Di Lincing sama di Gombes. Sama di Gombes ya. Nah, itu kan seperti biasa Lor, masalah itu kalau mendaki itu kan pasti duluan gitu loh. Nah, itu sampai di puncak kan kita masih gelap ya Mas, yang di itu tuh sebelum puncak itu loh. Yang jalannya treknya agak naik ya, terus itu sudah mau puncak itu di Sabana. Nah, di Sabana itu tuh sampai jalannya sampai gini nggak berani jalan tegak soalnya tasnya kan berat-berat. Kita dapat sunrise-nya itu di Sabana itu. Aku masih ada sih itu fotonya. Nah, sampai di puncak kita latihan sebentar, foto-foto kan gitu. Terus turun. Turunnya kan nggak lewat situ lagi karena kita mau lintas atau lewatnya sana. Lah pas turun itu jenengan duluan, Garuda, Detrin kan duluan. Aku sama Xenia di belakang. Ya maksudnya kan treknya tuh kelihatan lah itu masih oke lah, mau ditinggalkan nggak apa-apa kan gitu. Nah, pas sampai di batu-batu itu kan turun dulu terus agak naik sedikit terus yang agak melingkar itu toh. Nah, itu tuh aku lapar. Aku sama Xenia tuh kan lapar kan belum makan. Nah, aku ngambil itu mie goreng itu loh.
mie goreng, instan. mie instan, mie goreng cuman nggak tak masak, cuman tak gunting bumbunya aja terus tak kocok-kocok gitu loh. Itu kan paling waktunya 1-2 menitan lah kalau bongkar tas sama itu. Lah kok jenengan bilang itu jenengan nunggu udah setengah jam lebih, wong aku cuman bikin itu tok. Lah pas bikin itu aku lihat dari puncak itu sebelah kirinya. Dari aku istirahat itu bikin mie itu kayak ada jurang toh. Ada batu gitu, ada jurang. Nah itu di situ tuh di ujungnya itu ada orang. Nek jurang apa kelihatan? Jurang apa tebing? Apa tebing ya? Nek jurang itu berarti kita di atas, ini ke bawah itu Oh iya, jurang. itu tebing berarti. Tapi kalau kita di sini terus kamu lihatnya di batuan yang begini, ini tebing namanya. Ya itu tuh di ujungnya itu tuh ada kayak orang pakai item-item gitu loh. Nah aku pas bikin mie itu kan aku lihat. Nyak, aku bilang sama Senia, nyak, kamu lihat nggak itu ada orang? Wah ibu ada gitu. Terus habis bikin itu kan kita langsung jalan tuh dilihat lagi. Loh, tuh itu rute masih pendakian ada. apa bukan itu? Bukan. Kayak nggak ada jalan, loh itu cuman batuan Terus gitu. dia Loh. lagi manjat tebing apa Enggak, gimana? enggak di ujungnya situ. Kayak duduk di ujungnya gitu. Pakainya item-item tapi mukanya nggak kelihatan, cuman kelihatan dari jauh itu orang duduk pakai item-item. Jadi kaos kayak bajunya item-item gitu loh. Pertapa mungkin. Ya nggak tahu, tapi aku jalan tak lihat masih Enggak, ada. Jalan tak lihat trek masih ke ada. situ enggak? Kayak nggak ada. Ya bukan pertapa. Nah, pertapa itu setauku kalau ke Arjuna ya kalau dia sampai puncak ya berarti di puncak itu yang di Bukan puncaknya, Korekin. jadi ini puncak Lah toh. iya, kan Terus berarti ini di kan di daerah tebing. sininya kelihatan ya di tebingnya itu. berarti bukan pertapa. Itu aku sama Senia tak lihat masih ada, jalan lagi tak lihat masih ada. Lah itu kan aku denger jenengan kan teriak-teriak manggil aku, "Blok, nyak," kayak gitu. Aku udah nggih Mas, bentar bikin mie aku. Apa gitu. aku nggak dengar jawabanmu? Aku jawab tanya Senia nek nggak percaya. Tanya Detrin. Aku gini, Aku "Sik, nyarinya Mas, sama Detrin sama sik, Mas, Garuda." bentar, ini bikin mie dulu bentar itu. Nggak udah. ada jawaban. Jenengan kan teriak-teriak itu toh, aku jawab tuh sambil aku jalan nggak kelihatan jenengan, ya itu kan apa pohon cantiginya kan kecil-kecil kan. Ya, iya. Ya itu harusnya aku juga lihat jenengan itu juga nggak ada. Terus habis itu suaranya itu nggak dari depan situ, agak ke samping. Lah ke samping itu tak lihat itu kan jurang. Suaranya masih sama. Masih sama, bloknya gitu. Bukan gema. Ndak, itu ndak gema. Aku ini kok, aku maksudnya masih nggak capek banget kok itu kok. Cuman lapar gitu toh. Aku bikin itu sambil jalan aku tuh makan. Itu cuman 1-2 menitan lah bongkar tas, ambil itu. Lah pas aku jalan itu lihat lagi tuh udah nggak ada orangnya yang di ujungnya itu. Itu nggak adil, itu kamu harus lihat dari versiku juga. Lah piye? Aku kan sampai duluan di puncak makam itu. Mm. Nah, di belakangku selang sebentar itu Detrin. Terus aku putuskan berhenti. Aku ngomong sama Detrin, ini harus ditunggu karena ini daerah rawan. Artinya saya sangat merasakan ada muatan mistis kan di situ, daripada nanti tersesat itu ya sudah ditunggu. Nah, kemudian beberapa lama menunggu Garuda muncul. Nah, terus aku tanya, lah dia sama Senia mana? Itu tadi di belakang. Kalau di belakang berarti kan Nggak terlalu jauh iya, lah ya. ya 1-2 menit lah. Lah ini ditunggu lama nggak muncul sampai setengah jam. Akhirnya kan aku panik. Aku tuh ngomong sama Detrin, aku sudah pernah kehilangan 2 temen. Sekarang ini kalau sampai istriku hilang, itu bukan hanya beban sosial sama masyarakat, tapi juga aku ngomong apa sama mertuaku kan gitu. Itu tuh Akhirnya nggak dicari. lama yo Mas, itu tuh cuman bongkar tas, ambil mie, remes-remes, kasih bumbu, kocok-kocok, sudah jalan lagi. Ya udah, Detrin itu suruh komen atau paling enggak kamu hubungi, kamu tanya. Nanti tanya sama Senia juga nek nggak percaya, kita tuh nggak lama di situ. Itu Senia berarti kan di pihakmu, pihak yang tidak terlalu lama. Iya. Sekarang tanyanya gantian sama aku, sama Detrin, sama Garuda. Iya, Kami nanti nunggunya lama enggak? Iya, tak tanya. Kalau nunggunya sebentar, kita juga santai, namanya kita ninggal yo. Tunggu sebentar kan gitu. Itu tuh aku
udah habis itu sambil makan itu aku jalan, ya ada jenengan panggil-panggil tuh ya tak jawab, ya mas sebentar ini udah jalan, aku gitu sebentar tok kok itu kok. Itu kan sampai di base campnya Welirang itu di bawah itu kan ketemu sama Mas Junet, Mas Junedi itu aku tanya, kan aku cerita, wah bojoku sempat hilang mas neng puncak makam. Tuh beliau cerita memang di situ banyak kejadian orang hilang tidak diketemukan, yang ketemu hanya jerigen air, jerigen airnya, orangnya sampai sekarang juga nggak ketemu. Berarti ya intuisiku benar, memang harus tak tunggu, kalau perlu tak cari. Jadi dari tempat aku menunggu itu aku kan balik lagi sambil manggil-manggil. Gila ini, wah. Itu setelah yang di jurang itu, yang di jurang lah. Untungnya itu aku kayak masih sadar gitu loh. Aku nggak terus jalannya lewatnya situ. Jadi aku tetap sama Sania tuh jalan ke sana, cuman kok manggil-manggilnya kok dari sana. Tak lihat itu masih jurang gitu. Terus jalan blok kayak gitu. Terus let sebentar itu Detrin muncul itu gitu loh. Itu tuh sebentar kok, nggak lama kok mas. Lama. Kamu kemarin juga tak tinggal di sini, tapi kan aku nggak balik toh. Padahal itu lama toh kemarin itu. Karena aku tahu kan selain gunungnya nggak apa-apa, tidak terlalu mistis. Kamu juga bareng sama Mas Bindot itu kan porter yang berpengalaman juga, jadi aku lebih aman. Tapi kalau di situ memang lama, tapi yo nggak selama kemarin, nggak selama waktu mendaki Ungaran ini. Tapi ada, kalau setengah jam ada. Oh iya. Oh lah, untungnya ya aku maksudnya masih sadar gitu loh, nggak ini. Lah nek aku sama Sania ini terus aku lewat ke situ, aku ceblok loh. Nah, secara logika itu kan begini, medannya cuma batu sama Cantigi. Cantigi itu kan tidak terlalu rapat toh. Jadi antara Cantigi ini kan membentuk longgar. Gitu. Jadi setiap ke arah manapun itu seakan-akan jalan semua gitu. Karena apa? Ini batu itu kan jejak itu kan nggak begitu jelas. Nah, menandai trek itu kan selain jejak di tanah itu kan juga kerapatan tanaman. Nah sekarang kalau kerapatannya sama semua, maka orang akan cenderung secara acak gitu. Nah kalau kamu kesasar ya bisa fatal, bisa turun ke jurang bisa, atau malah tersesat sampai ke trek lain. Kalau situ kayaknya trek lainnya ada yang baru kayaknya ke arah kanan itu, ke arah batu ke kiri. Oh ke kiri. Yang ke kanan kan kita berarti turun via Tretes yang kemarin kita lewat. Yang ke kiri itu kabarnya itu trek ke batu, tapi belum banyak yang mendaki lewat itu. Ya berarti ini tinggal aku nanya sama Detrin, aku ya mau cross check gitu, soalnya aku nggak merasa itu lama kok, itu cuma sebentar tok kok. Sebentar apa kamu? Kalau sebentar tok aku ya nggak panik. Ya wes, ini nggak usah udur-uduran dulu, nanya sama Detrin dulu. Ya Ya wes. Oh, lain kali jangan berhenti untuk makan. Ya wes, lain kali jangan jalan cepet-cepet duluan. Aku ditungguin, nek perlu digandeng. Ya kamu yang jalan di depan aja nek gitu. Ya wes, berarti ojo jauh-jauh, nanti aku rindu. Ya udah, aku di tali aja kalau gitu. Oke, gitu ya, Lur. Maaf ini sebagai host mungkin saya kurang komunikatif, kurang apa. Begitulah kita kalau ngobrol ya begini ini. Pelajarannya apa? Pelajaran yang bisa diambil ya pada intinya, kalau kan tidak mungkin kita berjalan itu bareng 5 orang bareng, itu kan selalu tidak mungkin. Jadi kita berjalannya pasti satu-satu, tapi jangan meninggalkan rombongan terlalu jauh karena resikonya banyak, apalagi kalau itu adalah istrimu gitu ya. Salam lestari. Salam lestari.
Halo, saya Detrina Sabdanugraha. Saya adalah salah satu murid dari Sensei Alex yang ikut serta dalam rangka naik Gunung Arjuna pada tahun 2018 ketika itu. Tepatnya sebelum Porprov waktu itu. Ada saat dimana ketika saya turun bersama Sensei Alex, Budia, Mas Garuda, dan Mbak Senia, itu sekitar pukul 11 sampai jam 12-an gitu. Nah, anehnya saya duluan dengan Sensei Alex dan Mas Garuda. Saya berjalan duluan dengan posisi Sensei Alex itu di depan. Terus yang kedua itu Mas Garuda, dan posisi yang ketiga itu saya. Nah, saya turun. Nah, sesampainya di permukaan yang rata, dan di situ ada beberapa kuburan dari pendaki. Nah, ketika itu juga kami menunggu Budia dan Mbak Senia. Nah, ketika menunggu Mbak Senia itu ada sekitar setengah jam. Nah, pada saat itu pula saya disuruh Sensei Alex untuk mencari keberadaan Budia dan Mbak Senia. Nah, saya mencarilah, manggil Budia, Mbak Senia. Begitu pula Sensei Alex dan Mas Garuda melakukan hal yang sama, memanggil, dan saya mencari sampai saya balik lagi, agak naik ke atas gitu. Nah, ketika Budia dipanggil dan Mbak Senia dipanggil, itu nggak ada yang jawab sama sekali. Serius, ini real, dan saya juga baru sadar saat ini setelah 2 tahun. Nah, mungkin Budia juga merasa ada yang manggil, cuma kami nggak denger suara Budia dan Mbak Senia menjawab panggilan kami itu. Nah, setelah setengah jam lebih barulah Budia muncul dari balik ada mungkin kayak karang gitu kali ya, karang atau apalah, pokoknya dari balik itu dia Budia itu muncul dengan Mbak Senia. Set, duh Bu, kok lama banget, bilang gitu, kok lama banget. Ternyata Budia dan Mbak Senia itu buat mie tapi dikeremas, dan mungkin waktunya itu cuma sebentar kan, paling ya mentok-mentoknya ya 10 menit. Nah, sedangkan kami itu menunggu 30 menitan lah, 30 menitan, dan itu memang waktu yang lama. Itu pun saya sempat mencari-cari ke sana kemari, kok nggak ada ya. Saya sempat shock juga. Waduh, ini kemana gitu kan? Ini kemana? Bingung saya juga. Sempat, waduh, ini gimana ya? Ya ampun, pokoknya panik banget waktu itu. Saya juga menyampaikan ke Sensei Alex itu dengan rasa panik gitu loh, dengan ekspresi panik sekali gitu. Waduh, bapak, kok Budia nggak ada ya? Kok Mbak Senia nggak ada ya? Kok dipanggil nggak jawab ya, begitu. Jadi sadarnya tuh sekarang gitu. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi cerita menarik untuk YouTube dari Budia. Bye bye, terima kasih.